Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raihan Aryat. Di konten kali ini saya akan membagikan tips cara belajar ilmu tajwid. Di sini saya hanya membagikan ilmu yang saya dapatkan selama saya mengaji di rumah tapis. Baiklah, bagaimana cara belajar ilmu tajwid? Mari kita langsung saja. Baiklah, di sini saya telah menyiapkan buku dan pena. Untuk dari itu, mari kita belajar bersama-sama. Baik, sebelum kita memasuki hukum tajwid, kita harus tahu tajwid itu apa. Tajwid. Tajwid itu berasal dari bahasa Arab jawada yujawidu tajwid. Jawada yujawidu tajwid. Untuk pengertian dari tajwid, adalah pengertian tajwid adalah membaguskan bacaan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, atau tajwid adalah hukum-hukum dalam bacaan Al-Quran. Oke, tajwid berarti adalah membaguskan bacaan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Atau bisa jadi tajwid itu adalah hukum-hukum yang ada di dalam bacaan Al-Quran. Oke, ini semua adalah arti dari tajwid. Oke, kita memasuki hukum yang pertama, yaitu izhar. Izhar dibagi menjadi dua. Yaitu izhar halki dan izhar mutlaq. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu izhar halki. Oke, izhar halki. Izhar halki. Oke, kita bahas dulu izhar halki itu apa. Pertama kita bahas dari izhar. Izhar itu artinya jelas. Sedangkan halqi itu artinya tenggorokan. Maksudnya bagaimana ini? Jelas tenggorokannya itu. Izhar halqi itu adalah izhar yang berasal dari tenggorokan dan dibacanya itu jelas. Oke, seperti ini. Di sini yang kedua, kita akan mengetahui huruf-huruf izhar. Izhar halki. Huruf-huruf izhar halki itu semuanya ada 6 huruf.
Oke, huruf-huruf izhar halki ada 6, yaitu hamzah atau a, ha, kha, ain, ghin, ha. Ha besar ya. Pengertiannya atau cara membacanya seperti ini. Cara membacanya apabila nun mati ini, nun mati di sini, nun mati. Ini ya. Atau tanwin, tanwin itu yang an, in, un yang disebut dengan fathatain, kasrohtain, dan domahtain bertemu dengan salah satu huruf izhar di antara keenam ini, bertemu dengan salah satu hurufnya ya, izhar halki, maka cara membacanya jelas ya, karena kita membahas tentang izhar, maka membacanya jelas. Oke. Sebagai contoh, kita ambil dari huruf alif ya, atau hamzah. Nun mati bertemu dengan huruf alif. Oke. Yaitu min akhihi. Min akhihi. Nun mati bertemu dengan huruf hamzah atau bisa juga disebut dengan alif. Itu cara pengertiannya, di situ telah dituliskan. Di situ ada nun mati dalam kurung bertemu dengan huruf hamzah. Oke, di sini kita ada nun mati dan sini ada huruf hamzah. Kita baris bawahi. Sesuai dengan cara membacanya, apabila nun mati yang seperti ini nun mati dan ini juga nun mati, bertemu dengan salah satu huruf izhar halki. Ya, ini kita ambil tadi hurufnya huruf hamzah. Jadi kita di sini huruf hamzah, jadi nun mati bertemu dengan hamzah, maka cara membacanya jelas. Caranya min akhihi, seperti itu. Min akhihi. Maka membacanya jelas. Min akhihi, seperti itu. Oke, ingat ini ada nun mati, sini juga nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar halki ini. Hurufnya sama ya. Ini ada pengertiannya. Nun mati bertemu dengan huruf hamzah, maka itu hukum izhar halki. Jadi kita cari contoh satu lagi dari huruf ha. Oke. Nun mati bertemu dengan huruf ha kecil tadi ya. Yanhituna. Oke. Yanhituna. Untuk contoh yang kedua, mari kita tulis nun mati bertemu dengan huruf ha kecil, yaitu yanhituna. Oke, kita perhatikan bersama-sama. Nun matinya bertemu dengan huruf ha. Nun mati bertemu dengan huruf ha. Jadi bacanya yanhituna ya. Yanhituna. Seperti itu. Yanhituna. Oke, kalian bisa buka Quran surah Al-Fatihah. Quran surah Al-Fatihah, kalian ambil Al-Quran. Buka Quran surah Al-Fatihah. Nah.
Di ayat ke-8, maaf, di ayat ke-7, di sini juga ada nun mati ya. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ain. Apakah ada huruf ain di sini? Ya, ada. Hamzah, ha, kha, a. Atau a ya. Atau ain gitu. Nun mati bertemu dengan huruf a. Jadi bacanya an'amta. Jelas ya. An'amta alaihim. An'amta. Jelas ya, seperti itu bacanya. Oke, satu lagi. Oh ya, maaf. Itu adalah tanwin ya. Lalu bagaimana dengan tanwin? Sekarang kita ambil contoh dari tanwin. Dan tadi kan sudah nun mati, sekarang kita akan mengambil contoh dari tanwin. Oke, di sini ada an, in, un. Kalau ini namanya adalah fathatain. Yang ini adalah kasrotain. Dan ini adalah domatain. Oke, bagaimana cara untuk mengetahuinya? Kita ambil salah satu contohnya, yaitu di Quran surah Al-Baqarah yang ayat berapa ya tadi? Nah, di sini. Di ayat ke-6 ya. Nah, di sini kita baca bareng-bareng dulu dari ta'awuz bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, di sini ada dhammah tain seperti ini. Ya. Itu berarti namanya tanwin, termasuk dari tanwin. Maka membacanya sawa'un 'alaihim. Di sini domatain bertemu dengan huruf ain. Ain. Maka ada ya huruf ain tadi ya. Sawa'un 'alaihim. Begitu cara bacanya. Sekali lagi. Sawa'un 'alaihim. Jelas ya. Ada satu lagi di sini. Di sini ada dhammah lagi. Dia bertemu dengan salah satu huruf ain. Bertemu dengan huruf ain lagi. Maka membacanya dari walahum ya. Walahum azabun azim. Azabun azim. Begitu caranya. Mari kita tulis bersama-sama. Sawa'un 'alaihim. Ya. Beserta dengan pengertiannya. Kita skip saja di sini. Ya. Sawa'un 'alaihim. Yang diperhatikan itu adalah simbolnya, bukan huruf di sininya. Nah, perhatikan dari simbolnya. Simbolnya bertemu dengan huruf apa setelahnya. Sawa'un 'alaihim. Ini adalah dhammah tain ya. Bertemu dengan huruf a atau ain di sini ya. Nah, kita garis bawahi. Oke, yang kedua tadi azabun azim. Kita tulis lagi. Contoh kedua dari huruf tanwin atau simbol dari tanwin azabun azim. Sama, kita skip juga. Dhammah tain ini, dhammah tain bertemu dengan huruf a lagi ya. Huruf a, ini huruf a-nya. Oke, kita harus bawahi. Yang dinamakan bagaimana dengan lainnya? Kasrotain dan fathatain. Nanti kalian bisa menemukannya di Quran. Ini hanya salah satu contohnya.
Kalau kita bikin ini jadi fathatain. Nah, jadi azaban azim begitu. Atau kalau dia berubah jadi kasrotain. Ya. Azabin azim begitu. Nanti kalian menemukannya di Al-Qur'an gitu. Oke. Sampai di sini dulu belajar izhar halki. Nanti kita akan lanjut ke izhar mutlak. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, saya Raihan Aryat, mohon izin pamit. Dan terima kasih.